Materi bab 14, Data Warehousing dan Decision Support Part 2. Arsitektur Data Warehouse. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pilihan-pilihan yang harus dilihat dalam perancangan data warehouse. Yang pertama yaitu proses model, yaitu tipe apa yang akan dimodelkan. Kemudian grain, apa dasar data dan level atom yang akan disajikan. Kemudian dimensi, dimensi apa yang akan dipakai untuk masing-masing record tabel. Ukuran, ukuran apa yang mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Nah, berikut ini adalah arsitektur data warehouse pada gambar. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Di sini kita bisa melihat klien menginputkan query dan analisis, kemudian disimpan dalam warehouse, dan terintegrator berdasarkan sumbernya. Implementasi data warehouse. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online, teknik pembersihan, dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan direktur di sekitar subjek, bukan aplikasinya, misalnya customer, produk, sales, dan lain-lain. Data warehouse dibangun dengan madukan banyak sumber. Berarti berdasarkan banyak sumber data. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaannya, penyajian strukturnya, ukuran atributnya, dan lain-lain. Dari semua sumber yang ada pasti berbeda, misalkan tarif hotel. Mata uangnya berbeda, pajaknya berbeda, breakfast covernya berbeda-beda. Itulah implementasi. Kemudian view decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda pula. Dan akan lebih memudahkan mereka untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, biasanya view yang memberi tiap grup wawasan itu baru dapat dituliskan query-nya atau didefinisikan view baru yang menggunakannya. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Nah, ini merupakan view untuk menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Bisa dilihat di sini create view regional sales kategori sales state as select p.category s.sales l.state from products p sales s location l, di mana PID sama dengan SPID dan slog ID sama dengan log ID. Selanjutnya latihan soal. 1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Yaitu sistem penunjang keputusan. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse, proses model, grain, dimensi, dan ukuran? Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensional. Jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi.
Misalnya untuk mengetahui penjualan sales, dimensinya adalah produk ID, lokasi ID, dan waktu ID. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta adalah suatu tabel yang umumnya mengandung sesuatu yang dapat diukur. Lalu soal nomor 8, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Kemudian bagaimana view bisa dihubungkan dengan lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.